Pemerintah tengah mengebut pengerjaan sejumlah ruas tol di kawasan Jabodetabek. Salah satunya adalah tol Cinere-Jagorawi atau Cijago, seksi 3 dari Krukut Junction menuju Cinere, dengan Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT, PT Translingkar Kitajaya, yang diperkirakan akan fungsional pada akhir Juli 2023 mendatang. Jalan tol Cijago seksi 3 memiliki luas sepanjang 5,4 km. Jalan tol Cijago merupakan salah satu proyek strategis nasional atau PSN, sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Berdasarkan informasi dari situs Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proyek ini menelan biaya investasi 3,21 triliun rupiah dengan konstruksi 1,2 triliun rupiah dan pembebasan tanah 930 miliar rupiah. Ruas ini merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 atau JOR 2 yang akan menghubungkan 3 ruas jalan tol, yaitu Jalan Tol Serpong Cinere, Jalan Tol Depok Antasari, dan Jalan Tol Cimanggis Cibitung. Sebagai PSN, Jalan Tol Cijago memiliki nilai strategis meningkatkan volume distribusi barang dan jasa di kawasan Jabodetabek. Ruas jalan tol ini juga akan memperlancar arus mobilitas warga Bodetabek menuju Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta. Waktu tempuh dari Jagorawi ke Bandara Soekarno-Hatta akan berkurang signifikan saat pembangunan jalan tol Cijago ini rampung. Selain itu, setelah beroperasi nanti pergerakan dari Bogor menuju Jakarta atau Tangerang diprediksikan dapat ditempuh hanya sekitar 45 menit saja. Warga yang tinggal di sekitar pembangunan tol Cijago seksi 3 pun merasakan manfaat dari pembangunan tol ini. Kalau harapan saya sebagai warga masyarakat di sekitar jalan tol yang sedang dibangun, mudah-mudahan dengan adanya tol baru ini bisa memperlancar arus kita mau keluar daerah mana lebih mudah lagi, Mbak. Iya, ini kan tinggal pertemuan dari antara mana nih Cinere sama Krukut ya yang belum ya. Nah, kalau ini udah nyatu, kemungkinan kita keluar masuk dari mana aja kan bisa. Ini kan masih masuknya ke Krukut ngantri, terus sana Pondok Cabenya juga kan belum bisa langsung dari Krukut. Kemungkinan kalau udah nyatu, ya bisa lancar dari manapun bisa masuk. Harapan sebagai warga pastinya ini akan mengurangi kemacetan ya. Karena kita tahu mungkin di JOR 1 sudah sangat macet ya, padat gitu kan. Apalagi di jam-jam rawan, jam-jam kerja ya. Pastinya sih itu. Di sisi lain, meskipun progres pengadaan tanah sudah mencapai 99,18% dan telah memasuki tahap akhir, namun masih menyisakan 14 bidang tanah yang masih tergendala dalam pembebasan lahan karena masih dalam proses konsinyasi maupun proses administrasi untuk proses validasi BPN. Akibatnya sejumlah warga mengeluhkan janji pembebasan akan lahan tanahnya yang sudah dijanjikan akan dilakukan 2 minggu setelah sosialisasi, namun hingga kini 2 bulan berlalu, tanah warga masih belum dibebaskan. Padahal kondisi lingkungan tempat tinggal warga sudah tak lagi kondusif untuk ditempati. Ya saya berharap cepat ya, tapi ya mohon maaf aja nih ya dengan pemerintah yang ada di sini, ya kontraktor yang ada di sini, supaya tanah saya atau rumah saya yang 14 rumah itu harap dibebaskan gitu, karena dampaknya sangat memprihatinkan bagi saya. Ya satu jurang kanan kiri, samping saya jurang, ya sedangkan air aja saya udah nggak punya sama sekali. Iya, mandi air minum pun nggak bisa sama sekali udah. Yang tinggal di sini yang akan dibebaskan ya kita minta kepastiannya aja karena semakin susah untuk akses, terus juga dengan air yang semakin surut ya, air kekeringan kita sudah di sini. Jadi harapannya itu aja sih sebenarnya. Kalau memang ada proses ya kita minta prosesnya dipercepat aja untuk pembebasannya, itu aja. Pertama saya adalah warga
warga asli. Kedua, informasi terakhir kita akan dibebaskan. Kita sudah ada sosialisasi kemarin di awal April, tapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut lagi dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait ya. Harapan Bapak ke depannya bagaimana, Pak? Ya, untuk harapan ke depan pastinya pertama kita mengutamakan keluarga ya, karena sampai saat ini tidak ada kejelasan dah, pasti tidak ada kejelasan. Kemudian kita warga di sini sudah sangat merasa tidak nyaman tinggal di sini karena kondisi debu, bising kendaraan proyek ya kan. Jalan tol adalah hal yang vital bagi mendukung kegiatan pemerintahan, industri, dan juga kegiatan sosial masyarakat. Dan dengan kehadiran tol Cijago, khususnya seksi 3 ini, diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi di wilayah Tangerang dan juga Banten karena akan menghubungkan kedua wilayah tersebut. Demikian dari Jakarta, saya Shania Altas dan juru kamera Ajat dan juga Aden, tim liputan CNBC Indonesia.